Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi dengan judul materi menyusun model ekonomi. Next. Baik, adapun anggota kelompok 8, yaitu yang pertama Siti Maisaro, yang kedua Siti Wahyuni, yang ketiga Sukaira, yang keempat saya sendiri Kak Aulia Rahmadani, dan yang kelima Fadilah Indar Wahdani. Next. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Kepada saudari Sri Siti Maisaro, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator tentang penyusunan matematika ekonomi. Karena istilah model dapat didefinisikan suatu sistem yang meringkas realitas sekitar kita, menyatakan dari definisi dan hipotesis mengenai ilmu matematika membantu kita mulai dari proses pengembangan model ekonomi dan dikembangkan mengisi proses analisis jawaban atau solusi dikatakan jawab atas bisa dipotong kan? Lanjut. Definisi dan kegunaan. Secara sederhana, istilah model dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang memperlihatkan ide-ide bila kita meringkas realitas yang ada di sekitar kita. Lipstein menyatakan model terdiri dari definisi-definisi, asumsi-asumsi, dan hipotesis mengenai perilaku, di mana ilmu matematika berperan membantu kita mulai dari proses pengembangan model ekonomi yang dikembangkan, mengisi proses analisis untuk menentukan jawaban atau solusi yang berhubungan, dan menyatakan jawaban atau solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua itu istilah variabel, di mana variabel menunjukkan besaran yang menggambarkan objek yang diamati, yang dinilai berbeda-beda atau bervariasi, baik menurut dimensi waktu, dimensi tempat, maupun dimensi kegunaan. Beberapa contoh jenis-jenis variabel, yaitu penduduk dengan dimisalkan P, barang dengan dimisalkan Q, rumah dengan dimisalkan H, kendaraan bermotor dengan dimisalkan V, dan lain sebagainya. Istilah variabel juga dapat dikelompokkan menjadi variabel bebas dan variabel terikat, di mana istilah variabel dapat pula dibedakan menjadi variabel endogen dan variabel eksogen. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk membawakan materinya. Kepada saudari Fadilah Indar Wahdania, saya persilahkan. Terima kasih. Langsung saja hubungan dan fungsi. Yang pertama, hubungan. Matematika adalah salah satu cabang ilmu yang dapat dijadikan pendekatan dalam analisis ekonomi. Matematika ekonomi digunakan dalam bidang mikro, makro, dan keuangan lainnya. Tak hanya itu, ilmu ini pun berperan dalam bidang ekonomi.
Matematika ekonomi adalah alat bantu analisis dalam bidang ekonomi. Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum, matematika digunakan dalam transaksi perdagangan, pertukangan, dan masih banyak lagi. Hampir di setiap aspek ilmu matematika juga mempunyai banyak kelebihan dibanding ilmu pengetahuan lain. Selain sifatnya yang fleksibel dan dinamis, matematika juga selalu dapat mengimbangi perkembangan zaman, terutama di masa sekarang ketika segala sesuatu dapat dilakukan dengan komputer. Matematika menjadi salah satu bahasa program yang efektif dan efisien. Tak hanya itu, di bidang ekonomi pun matematika memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ekonomi. Matematika pada bidang ini biasa disebut dengan matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis untuk menyatakan permasalahan ekonomi serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu pembahasan masalah tersebut. Matematika ekonomi digunakan dalam berbagai ilmu lain seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, metode kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu lain yang membutuhkan alat dalam pendekatan. Dalam pembahasan matematika ekonomi, hubungan antara variabel ekonomi dinyatakan sebagai suatu fungsi. Misalnya hubungan antara jumlah permintaan sejenis barang dimisalkan dengan QD dan harganya dimisalkan dengan P, QD sama dengan FP. Hubungan antara pengeluaran konsumsi dimisalkan C dan pendapatan dimisalkan dengan Y, di mana C sama dengan F, Y. Hubungan total cost dimisalkan dengan TC dan jumlah produksi dimisalkan dengan Q, di mana TC sama dengan FQ. Yang kedua, fungsi. Next slide. Matematika ekonomi merupakan bagian matematika terapan dari matematika murni. Topik-topik matematika murni yang sering digunakan dalam ekonomi dan bisnis adalah fungsi, kalkulus, deret, dan matriks. Topik-topik tersebut digunakan oleh para ahli ekonomi dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Matematika ekonomi dengan demikian, matematika murni dapat diaplikasikan dengan berbagai ilmu ekonomi sehingga matematika ekonomi dapat digunakan sebagai analisis perencanaan, pembelian dan penjualan, permintaan, penawaran, bahkan ilmu audit keuangan publik dalam perbankan. Fungsi permintaan secara matematis ditulis sebagai Q dx T sama dengan F Px T PY T YT PEX 1 ST AT, di mana Q dxt sama dengan jumlah produk X yang diminta atau dibeli oleh konsumen dalam periode T. PXT sama dengan harga produk X pada periode T. PYT sama dengan harga produk Y pada periode T. Dan YT sama dengan pendapatan konsumen pada periode T. PEX, T tambah 1 sama dengan harga produk X yang diharapkan dalam periode mendatang. T tambah 1 ST sama dengan selera dari konsumen pada periode T. AT sama dengan belanja periklanan pada periode T. Bila fungsi permintaan ditransformasikan ke dalam bentuk persamaan linear, bentuk umumnya adalah Qx sama dengan A kurang B PX, di mana Qx sama dengan jumlah produk X yang diminta, PX
sama dengan harga produk X, A dan B adalah parameter. Fungsi penawaran secara matematis ditulis sebagai persamaan QSX, T sama dengan F PX T, T besar T kecil, P besar F besar, T kecil PR, T kecil, PEX, T tambah 1, di mana QSX, T sama dengan jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen dalam periode T, PX, T sama dengan harga produk X dalam periode T, T besar T kecil sama dengan teknologi yang tersedia dalam periode T, PF, T kecil sama dengan harga faktor-faktor produksi dalam periode T, PL, T sama dengan harga produk lain yang berhubungan dalam periode T, PEX, T tambah 1 sama dengan selera dari konsumen pada periode T. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi kedua. Selanjutnya, saya persilahkan kepada materi ketiga untuk membawakan materinya. Kepada Saudari Zukaira, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Materi berikutnya yaitu definisi dan asumsi. Definisi yaitu di mana matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi dengan konvensi metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana, seperti diferensial dan integral kalkulus. Perbedaan dan persamaan diferensial, matriks aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya. Keuntungan pendekatan ini memungkinkan merumuskan teori hubungan dengan ketelitian umum dan kesederhanaan. Banyak teori ekonomi saat ini disajikan dalam istilah matematika model-model ekonomi, satu set bergaya dan modern matematika. Hubungan menegaskan untuk memperjelas asumsi dan implikasi. Optimasi yang pertama, optimasi masalah untuk tujuan keseimbangan, baik dari rumah tangga, bisnis, perusahaan, atau pembuat kebijakan. Kedua, statis atau keseimbangan, analisis di mana unit ekonomi seperti rumah tangga atau sistem ekonomi seperti pasar dan ekonomi dimodelkan sebagai tidak berubah. Yang ketiga, statistika komparatif sebagai perubahan dari satu keseimbangan lain yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu atau lebih faktor-faktor. Dinamis analisis, melacak perubahan dalam sistem ekonomi dari waktu ke waktu. Adapun definisi lain tentang matematika ekonomi ialah yang pertama, matematika ekonomi bukan merupakan cabang tersendiri dari ilmu ekonomi. Yang kedua, matematika ekonomi merupakan pendekatan untuk menganalisa ekonomi. Yang ketiga, dalam matematika ekonomi terdapat simbol-simbol yang menjelaskan permasalahan ekonomi. Selanjutnya, asumsi. Secara umum, pengertian asumsi adalah suatu anggapan atau dugaan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, serta membutuhkan pembuktian secara langsung. Ada juga yang mengartikan arti asumsi adalah suatu tindakan memperkirakan keadaan tertentu yang belum terjadi. Arti asumsi adalah suatu skenario untuk melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor yang kompleks dan menyeluruh. Asumsi seringkali dikaitkan dengan aturan praktis. Membuat suatu asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Singkatnya,
Pengertian asumsi adalah suatu dugaan sementara yang dianggap sebagai kebenaran oleh si pembuat asumsi dan membutuhkan pembuktian agar dugaan tersebut menjadi kebenaran yang mutlak. Adapun arti asumsi dalam ekonomi, pada dasarnya arti asumsi adalah dalam ekonomi hampir sama dengan penjelasan sebelumnya. Namun konteksnya hanya pada bidang ekonomi. Salah satu contoh asumsi ekonomi yang banyak digunakan adalah asumsi ceteris paribus. Asumsi ceteris paribus dipakai untuk menyatakan hubungan antara harga dan jumlah barang, yaitu untuk mengurangi faktor-faktor yang kompleks sehingga menyederhanakan berbagai formula dalam ekonomi. Oke, selanjutnya persamaan. Dalam aplikasi ekonomi, kita dapat membedakan 3 jenis persamaan, yaitu persamaan definisi atau definitional equation, persamaan perilaku atau behavioral equation, dan persamaan keseimbangan atau equilibrium condition. Oke, yang pertama, persamaan definisi. Persamaan definisi menghubungkan dua pernyataan yang mempunyai nama yang persis sama, sehingga hubungan tersebut tidak hanya ditandai dengan tanda sama dengan, tetapi diganti dengan tanda ekuivalen. Contoh, nilai total keuangan atau profit merupakan selisih dari nilai total penerimaan atau revenue dengan nilai total biaya atau cost. Bisa kita lihat contohnya, contoh persamaannya yaitu V ekuivalen R dikurang C. Yang kedua yaitu persamaan perilaku. Persamaan perilaku menunjukkan cara perubahan suatu variabel sebagai respon dari perubahan variabel yang lain. Dalam hal ini, perilaku dapat mencakup perilaku manusia, seperti bagaimana konsumsi agregat berubah dengan berubahnya pendapatan nasional, atau bukan manusia, seperti bagaimana biaya total berubah dengan perubahan produksi total, atau S. Contohnya yaitu, terdapat dua fungsi biaya sebagai berikut. Contoh persamaannya yaitu C sama dengan alfa tambah beta Y. Kemudian C sama dengan 75 ditambah 10 Y. Kemudian C sama dengan 110 ditambah Y kuadrat. Karena pada kenyataannya, persamaan perilaku tidak selalu sama, sehingga perlu ditetapkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan pola perilaku sampel yang kita observasi. Misal terdapat dua fungsi biaya yaitu C sama dengan 75 ditambah 10 Q, dan persamaan kedua yaitu C sama dengan 110 tambah Q kuadrat. Selanjutnya persamaan equilibrium. Persamaan equilibrium hanya ada jika model yang digunakan memang mempunyai suatu kondisi equilibrium. Jika iya, persamaan ini menunjukkan kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai equilibrium. Dua contoh yang paling sering digunakan dalam model ekonomi adalah QD sama dengan QS, di mana QD sama dengan jumlah yang diminta, sama dengan QS, di mana jumlah yang disuplai. Kemudian S sama dengan I. S di sini adalah jumlah yang ditabung atau save. Kemudian I, investasi, yaitu jumlah yang diinvestasikan. Kemudian selanjutnya yaitu model ekonomi. Bisa kita lihat di sini merupakan diagram model ekonomi atau IS per LM. Dalam ilmu ekonomi, model adalah konstruksi teoritis yang mempresentasikan proses ekonomi oleh serangkaian variabel dan serangkaian hubungan logis dan atau kuantitatif di antara mereka. Serangkaian variabel dan serangkaian
Pengertian dari model ekonomi sendiri adalah sebuah konsep dari berbagai macam model di mana memiliki fungsi untuk melakukan penggabungan dari beberapa variabel seperti dua atau lebih dari variabel yang dibutuhkan. Adapun pengertian lain model ekonomi yaitu merupakan suatu abstraksi tentang hubungan-hubungan ekonomi untuk menyederhanakan penanganan masalah-masalah real ekonomi yang sangat kompleks. Model-model ekonomi ini umumnya dibentuk untuk mempelajari tingkah laku unit-unit ekonomi dalam hubungannya dengan pemilihan atau proses dan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk membawakan materinya. Kepada Saudari Siti Wahyuni, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu slide-nya belum terlihat. Yaitu fungsi umum kuantitatif. Mohon maaf, Saudari Wahyuni, apakah suaranya bisa dibesarkan sedikit? Oh iya. Baik, lanjut. Fungsi umum kuantitatif di sini dijelaskan bahwa di dalam hukum permintaan dijelaskan jumlah barang diminta atau quantity demanded dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain, pendapatan perseorangan, selera masyarakat, dan lain sebagainya. Di sini sesuai dengan tujuannya, hukum permintaan tersebut dapat disederhanakan penampilannya yaitu dengan mempergunakan persamaan atau fungsi dalam bentuk simbol-simbol atau lambang yang mewakili variabel-variabel bersangkutan. Cara penyimbolan yang lazim adalah dengan menggunakan huruf depan dari nama variabel yang disimbolkan. Misalnya, variabel price disimbolkan dengan P, dan variabel quantity disimbolkan dengan huruf Q. Sementara itu, quantity demanded dan quantity supplied masing-masing disimbolkan dengan QD dan QS. Dengan demikian, kita dapat memodelkan hubungan antara permintaan dan faktor-faktor penentunya sebagai berikut. Didapat rumus fungsi, yaitu QXD sama dengan F dikali PX, di mana PX yaitu PC, PS, M, POP, dan T. Di mana penjelasannya QXD sama dengan kuantitas permintaan barang X, PX harga barang X, PC harga barang komplementer, PS harga barang substitusi, M pendapatan perseorangan, POP jumlah penduduk, dan T cita rasa atau selera. Next. Selanjutnya yaitu angka, tabel, dan grafis. Pembahasan ekonomi mikro dalam bentuk fungsi umum dan bersifat kualitatif. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah, seringkali tidak cukup. Ekonom biasanya akan melengkapinya dengan ilustrasi angka-angka hipotesis dan dinyatakan dalam tabel yang kemudian digambarkan dalam grafik.
gambarnya seperti tabel di bawah ini. Dari penjelasan tabel di bawah, dijelaskan titik A, di sini KID-nya 2, P-nya 15. Titik E, KID-nya 5, P 10. Dan pada titik B, KID 8, P-nya 5. Dan titik C, KID-nya 9, P-nya 11. Titik E, KID-nya 5, P 10. Dan titik D, KID-nya 1 dan P-nya 5. Lalu dibuatkan gambar grafik seperti pada gambar yang tertera. Disesuaikan gambar grafiknya disesuaikan dengan tabel yang ada. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kami akan membahas beberapa contoh soal. Next. Oke, baik. Selanjutnya kami akan membahas beberapa contoh soal. Untuk contoh soal pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Langsung saja, ayah ingin memupuk tanaman jagung dan coklat masing-masing dengan 600 gram urea dan 300 gram ZA untuk jagung. Sedangkan untuk coklat 300 gram urea dan 125 gram untuk pupuk ZA. Ayah hanya memiliki 18 kg urea dan 6 kg ZA. Buatlah model matematikanya. Untuk penyelesaiannya, di sini kita misalkan jagung sebagai variabel X dan coklat sebagai variabel Y. Sehingga didapatkan model matematikanya yaitu 600X tambah 300Y kurang dari atau sama dengan 18.000. Di sini kita gunakan tanda kurang dari karena menandakan fungsi tersebut terbatas. Dan fungsi keduanya 300X tambah 125Y kurang dari 6.000 atau 12X tambah 5Y kurang dari 240. X-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Baik, itu saja. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk membahas contoh soal kedua. Baik, terima kasih. Langsung saja. Contoh soal kedua. Di mana soalnya pada saat harga durian 3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian 4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak menjadi 2.000 buah. Nah, dari kasus tersebut disuruh buat fungsi penawarannya. Di mana solusinya pertama, dari soal tersebut diperoleh data P1 sama dengan 3.000, di mana P1 itu adalah harga produk. Dan Q1 sama dengan 100 buah, di mana Q itu adalah jumlah produk yang dijual. P2-nya yaitu harga produk yang kedua 4.000 dan Q2-nya yaitu adalah jumlah produk yang dijual kedua yaitu 200 buah. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan data-data di atas dalam rumus persamaan linearnya. Seperti dilihat itu persamaan rumus linearnya P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 kurang Q1, di mana menghasilkan P kurang 3.000 dibagi 4.000 kurang 3.000 sama dengan Q dikurang 100 dibagi 200 dikurang 100, sehingga menghasilkan P kurang
3000 per 1000. I kurang 100 per 100. Sehingga didapat P kurang 300 dikali P kurang 3000 dikali 100 sama dengan I dikurang 100 di per 1000. Sehingga sehingga 100P dikurang 300.000 sama dengan 1000 Ki dikurang 100.000. Menghasilkan 1000 Ki dikurang min 300 ditambah 100 100.000 ditambah 100P. Sehingga menghasilkan 1000 Ki sama dengan min 200.000 tambah 100P. Sehingga Ki sama dengan 1 per 100. Ki sama dengan 1 per 1000. Dikurang min 200.000 ditambah 10P. Sehingga Ki min 200 tambah 0,1P. Jadi dari kasus di atas diperoleh fungsi penawar Qs sama dengan min 200 tambah 0,1P. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Maisaro. Selanjutnya contoh soal ketiga, saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk membahasnya. Baik, soal nomor 3 yaitu permintaan terhadap sejenis barang berdasarkan hasil penelitian pasar ditunjukkan oleh data berikut. Bila datanya bisa dilihat sendiri, bila persamaan garis permintaan dianggap linear berdasarkan data di atas, A. Tentukanlah fungsi permintaan barang tersebut. B. Berapa kuantitas barang yang diminta bila harga per unit barang tersebut adalah 6. Untuk penyelesaiannya, untuk menentukan persamaan garis fungsinya, cukup diambil 2 titik, yaitu titik P1 sebagai titik pertama. Jika P1 sama dengan 3, maka Q1 sama dengan 55. Sehingga P1 Q1 sama dengan 3,55. P2 sama dengan titik kedua. Jika P2 sama dengan 5, maka Q2 sama dengan 45. Sehingga P2 Q2 sama dengan 5,45. Maka fungsi permintaannya dapat diperoleh sebagai P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Menghasilkan, dimasukkan nilainya, yaitu P kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan Q kurang 55 per 45 kurang 55. Menghasilkan P kurang 3 per 2 sama dengan Q kurang 5 per 10. Maka kita akan melakukan kali silang, sehingga P kurang 3 kali 10 sama dengan Q kurang 5 sama dengan kali 2. 10P kurang 30 sama dengan 2Q kurang 10. Dengan min 30 tambah 10 tambah 10P. 2Q sama dengan min 20 tambah 10P. Q sama dengan 1/2 kali min 20 tambah 10P. Q sama dengan min 10 tambah 5P. Jadi QD sama dengan 5P kurang 10. Untuk pertanyaan yang kedua, bila P sama dengan
6, maka QD sama dengan 5P kurang 10, dimasukkan nilai P-nya, 5 kali 6 kurang 10. 5 kali 6 sama dengan 30, dikurang 10 sama dengan 20. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila Indar Wahdania. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk membawakan materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi contoh soal nomor 4. Oke, soalnya yaitu ibu membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel, dan ia harus membayar sebesar Rp15.000. Sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga Rp18.000. Pertanyaannya itu berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? Baik, penyelesaiannya yaitu kita dapat misalkan harga 1 kg mangga sama dengan X dan harga 1 kg apel sama dengan Y. Maka 2X tambah Y sama dengan 15.000, kemudian X tambah 2Y sama dengan 18.000. Kemudian kita lanjutkan dengan metode substitusi dan eliminasi. Kita eliminasi yaitu 2X tambah Y sama dengan 15.000, kemudian dengan X tambah 2Y sama dengan 18.000. Kita kalikan masing-masing 2 dengan 1. 2X tambah Y sama dengan 15.000 kita kali 2, menghasilkan 4X tambah 2Y sama dengan 30.000. Kemudian X tambah 2Y sama dengan 18.000 kita kali 1, hasilnya tetap. Di sini kita akan mencari nilai X. Kemudian kita eliminasi, hasilnya yaitu 3X sama dengan 12.000, di mana X sama dengan 12.000 per 3 atau X sama dengan 4.000. Kemudian selanjutnya kita lakukan substitusi. Dari X tambah 2Y sama dengan 18.000, kita masukkan X sama dengan 4.000. Sehingga 4.000 ditambah 2Y sama dengan 18.000. 2Y sama dengan 18.000 dikurang 4, menghasilkan Y sama dengan 14.000. Kemudian kita pindahkan 2 ke sebelah, menghasilkan Y sama dengan 7.000. Dengan demikian, harga 1 kg mangga adalah Rp4.000 dan harga 1 kg apel adalah Rp7.000. Sehingga untuk mencari harga 5 kg mangga dan 3 kg apel, maka 5X ditambah 3Y, kemudian kita masukkan nilai X dan Y, sehingga 5 dikali 4.000 ditambah 3 kali 7.000, menghasilkan 20.000 ditambah 21.000, hasilnya adalah Rp41.000. Jadi harga 5 kg mangga dan 5 kg apel adalah Rp41.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sukaira. Selanjutnya, contoh soal terakhir, saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk membahas. Baik, terima kasih. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Di mana soalnya fungsi konsumsi Mohon maaf, Saudari disimbolkan dengan Wahyuni, suaranya bisa dibesarkan sedikit. Baik, untuk soal nomor 5, di mana soalnya yaitu fungsi konsumsi disimbolkan dengan C sama dengan 0,75 YD ditambah 20 miliar. Investasi disimbolkan dengan I sama dengan 40 miliar. Pajak disimbolkan dengan TX sama dengan 20 miliar. Konsumsi pemerintah disimbolkan dengan G sama dengan 60 miliar.
Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya pendapatan nasional equilibrium, konsumsi equilibrium, dan saving equilibrium. Penyelesaiannya, dicari dulu nilai Y-nya. Y sama dengan CO ditambah CTX ditambah I ditambah G per 1 dikurang C. Dimasukkan nilainya, CO-nya 20 ditambah 0,75 dikali 20 ditambah 40 tambah 60 per 1 dikurang 0,75. Hasilnya 420. Setelah itu, C sama dengan CYD ditambah CO sama dengan 0,75 dikali 420 dimasukkan nilai Y-nya dikurang 20 ditambah 20 sama dengan 320. S-nya sama dengan YD dikurang C sama dengan 420 dikurang 20 dikurang 320 sama dengan 80. Kita cek S tambah TX sama dengan I tambah G. Dimasukkan nilainya S 80, TX di 20, jadi 80 ditambah 20 sama dengan I-nya 40 dan G-nya 60. 40 ditambah 60. Jadi hasilnya 100 sama dengan 100. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri Siti Wahyuni. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.